wabarakatuh. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hirati faya rabbi manti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa habli ya wahhab ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wasyati wa sahil alayya hifdahu summa darsahu bijahin nabi wal ahli summa sahabati sami'ta du'ai ya ilahi fajud lana binailil muna waqtim lana bis sa'adati amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Baitul Mukhlisin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu pengajian tafsir Ahad pagi. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya. Baiklah para jemaah semuanya, mari kita lanjutkan pengajian kita. Sudah sampai ayat 140 surat An-Nisa. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah. Sampai situ ya, benar enggak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم
فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Monggo. Wa qad nazzala dan benar-benar Allah telah menurunkan bil bina'i dengan dimabnikan lil fa'ili kepada fa'il wal maf'uli dan maf'ul. Jadi lafal nazzala di dalam ayat ini bisa dua bacaan, bisa mabni fa'il, bisa mabni maf'ul. Kalau mabni fa'il, nazzala, Allah telah menurunkan, dan benar-benar Allah telah menurunkan. Nah, kalau yang di mabni maf'ulkan yaitu wa qad nuzzila, dan benar-benar telah diturunkan. Jadi fa'ilnya Allah. Ya, kalau nazzala Allah menurunkan, kalau nuzila diturunkan. Siapa yang menurunkan? Allah juga sama. Hanya dimabni maf'ulkan sehingga fa'ilnya tidak disebutkan. Dan benar-benar Allah telah menurunkan alaikum atas kalian, wahai umat Islam atau orang-orang mukmin, fil kitabi di dalam Alkitab. Maksudnya Alkitab apa? Yaitu Al-Qur'ani, yaitu Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau ada lafaz Alkitab bisa bermacam-macam maknanya. Bisa Alkitab itu maksudnya kitab suci sebelum Al-Quran, bisa saja dimaknai Alkitab itu Al-Quran. Nah, di dalam ayat ini Alkitab di sini yang maksudnya kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim.
fi suratil An'am, yang terdapat di dalam surat Al-An'am. Ya. Jadi Allah benar-benar telah menurunkan ya atas kalian wahai orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-An'am. Sesungguhnya ya, mukhaffafatun itu dibaca ringan tanpa tasdid. Jadi wasmuha bermula isimnya itu mahdhufun dibuang, ai annahu yaitu bahwa sesungguhnya ya. Jadi itu maknanya sama dengan nahu, bahwa sesungguhnya sya'an ya. Idza sami'tum, apabila kalian telah mendengar ayatillahi, ayat-ayat Allah, Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an, yukfaru biha, diingkari apa biha, ayat-ayat Allah, diingkari atau dikufuri. Jadi kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, Al-Qur'an diingkari ya oleh mereka, orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Wa yustahza'u biha, dan dijadikan bahan olok-olok atau bahan tertawaan, dibuat lawakan ya. Wa yustahza'u biha, dan dibuat bahan olok-olokan apa ayat-ayat Allah itu. Fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Siapa mereka? Al-kafirina, yaitu orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Allah, wal mustahzi'ina, dan orang-orang yang mengolok-olok ya atau mentertawakan ayat-ayat Allah. Jadi ayat ini mengingatkan tentang telah diturunkannya ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-An'am yang isinya bahwa kalau ayat-ayat Al-Qur'an itu dibuat bahan candaan atau ayat Al-Qur'an diingkari oleh mereka, baik orang-orang kafir maupun orang-orang yang mentertawakan Al-Qur'an, yaitu orang-orang munafik, maka kalian jangan ikut duduk gabung bersama-sama dengan mereka. Jadi dulu di awal ya berkembangnya agama Islam, memang umat Islam masih sedikit dan mereka menyampaikan wahyu Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, baik itu orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab, termasuk ada orang-orang munafik. Nah, surat Al-An'am itu apa bunyinya? Jadi di dalam surat Al-An'am itu Allah sudah menurunkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Nah, itu ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-An'am. Ya, apabila kamu melihat orang-orang yang berbicara di dalam yang berbicara tentang ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maksudnya berbicara tapi mengolok-olok ya. Membahas Al-Qur'an ya, memperbincangkan Al-Qur'an tapi dengan mengolok-olok, meremehkan ya. Fa'arid anhum, maka berpalinglah kalian dari mereka. Jadi begitu Al-Qur'an itu turun sampai kepada Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat, bagi orang-orang yang beriman mengimaninya dan meyakini kebenarannya. Tapi bagi orang-orang kafir, mereka
mengingkarinya dan menjadi bahan perbincangan tapi dengan meremehkan. Nah, ketika engkau melihat ada orang-orang yang berbicara tentang Al-Quran tapi merendahkan seperti itu, jangan gabung dengan mereka, tapi berpalinglah dari mereka. Ditinggalkan, jangan ikut nimbrung, malah ikut mengolok-olok. Nah, itu kan berarti sama dengan mereka. Tinggalkan, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka berbicara ya dalam pembicaraan selain mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ini sikap yang sangat halus sekali dalam menyikapi perbuatan manusia yang mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Tidak diperintahkan untuk menegur, tidak diperintahkan untuk memarahi, tapi a'rid anhum, berpaling dari mereka. Jangan fala taqudu ma'hum, kalau di dalam surat An-Nisa ini tadi, jangan duduk bersama mereka. Fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Jadi sikap yang sangat halus sekali yang diajarkan Al-Quran. Ya, kenapa kok nggak diperintahkan langsung dimarahi aja kalau ada orang-orang yang mengolok-olok ayat Al-Quran? Kenapa? Ya, karena tujuannya yang pertama mungkin masih ada husnudzon, harapan mudah-mudahan nanti mereka diberikan hidayah. Ya. Alhamdulillah mereka sudah mau memperbincangkan Al-Quran walaupun masih dengan olok-olok. Artinya Al-Quran sebenarnya sudah sampai kepada mereka, tapi mereka masih mengingkarinya, belum mendapatkan hidayah hatinya untuk beriman, menerima kebenaran Al-Quran. Jadi masih dimaklumi, Pak, kondisi mereka itu. Maka Allah di sini memberikan tip bagaimana cara menyikapi mereka untuk orang-orang yang beriman. Tidak usah dimarahi, tidak usah ditegur, ya, tapi berpalinglah dari mereka. Sampai isi pembicaraannya bukan masalah mengolok-olok Al-Quran, tapi bisa juga kondisi saat itu memang umat Islam dalam kondisi masih lemah, artinya masih sedikit pengikutnya, sehingga tidak mungkin untuk melakukan tindakan yang keras kepada mereka, termasuk memarahi, ya, karena tindakan mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Bisa saja. Jadi sikap yang harus dilakukan yang terbaik pada saat itu yaitu berpaling. Cukuplah diingkari saja. Wah, ini lagi ngobrol tentang mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, dibuat candaan. Jadi ditinggalkan saja. Nah, ayat ini yaitu surat Al-An'am yang berisi tentang orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran itu ditinggalkan saja. Ya, jangan duduk bersama dengan mereka. Itu nazala bi Makkah, ya, turun di Mekah. Kalau surat Al-An'am turun di Mekah. Li'annal musyrikina kanu yakhuduna fil Qur'an wa yastazi'una bihi. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik mereka itu ya berbicara tentang Al-Quran dan mengolok-olok Al-Quran dulu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya, itu sudah turun surat Al-An'am. Ini ditujukan untuk orang-orang musyrik yang mereka berbicara tentang Al-Quran dan mengolok-oloknya, menjadikan bahan candaan.
Ini juga peringatan Allah bahwa Al-Quran itu tidak boleh untuk diolok-olok, dibuat bahan candaan, walaupun ya dengan alasan di ruang akademik umpamanya. Ya. Kemudian falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah sara yahudu yaf'aluna mislal musyrikin. Ya, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, itu ternyata orang-orang Yahudi sama melakukan perbuatan yang sama dengan orang-orang musyrik, yaitu berbicara tentang Al-Quran dan mentertawakan Al-Quran. Jadi di Mekah dulu orang musyrik melakukan itu. Begitu hijrah ke Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi sama melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang musyrik. Nah, wa kana al-munafiquna yajlisuna ilaihim. Nah, orang-orang munafik ternyata gabung, ikut nongkrong bareng mereka, duduk-duduk bareng bersama mereka, wa yasma'una minhul khawda, dan mereka mendengarkan pembicaraan orang-orang Yahudi itu yang mengolok-olok Al-Quran, wa yastazi'una ma'hum, dan akhirnya orang-orang munafik sama ikut bareng mengolok-olok ya ayat-ayat Al-Quran bersama dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya gabung bareng orang Yahudi dan orang-orang munafik. Jadi ngobrol tentang pelecehan terhadap Al-Quran, ya. Membuat bahan tertawaan Al-Quran, menjadi bahan tertawaan mereka dalam pembicaraan mereka. Fanahallahu ta'ala al-mu'minina 'an mujalasatihim wal qu'ud ma'hum. Maka Allah melarang orang-orang mukmin untuk duduk bersama dengan mereka. Ya. Ayat ini ya, menegaskan kalau orang-orang mukmin jangan bergabung bersama orang-orang Yahudi maupun orang-orang munafik yang membicarakan Al-Quran, tapi dengan mengolok-olok atau mentertawakan dan merendahkannya. Nah, yukfaru biha. Di sini kan yukfaru biha wa yustahza'u biha dipisahkan ya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an diingkari dan dijadikan bahan tertawaan. Nah, yukfaru biha itu ada juga orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an tapi enggak mengolok-olok, ada. Ya, ada orang yang memang saya enggak percaya dengan Al-Qur'an, tapi sih dia enggak mau mengolok-olok, nggak mau menjadi bahan tertawaan, enggak. Ada orang-orang yang memang kufur, mengingkari Al-Quran, tapi dia tidak mengolok-olok. Nah, ini terjadi wa huwal waqi'u minal musyrikin wal yahudu. Terjadi ya terhadap sebagian orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Ada sebagian orang-orang musyrik yang memang ingkar tapi tidak mengolok-olok, ada. Tapi yang ingkar dan mengolok-olok juga ada. Begitu pula orang Yahudi yang ingkar tapi tidak mengolok-olok, ada sebagian. Tapi yang ingkar dan mengolok-olok juga ada. Nah, yang yustahza'u biha ya itu wa huwal waqi'u minal munafikin. Kalau yang ingkar dan juga mengolok-olok itu terjadi pada orang-orang munafik. Makanya dipisah kalimatnya, yukfaru biha wa yustahza'u biha. Tapi indah ya. Kira-kira ayat ini sesuai enggak dengan kondisi sekarang, Pak? Umpamanya ada orang berbicara tentang Al-Quran tapi merendahkan gitu. Ada enggak?
Tapi kayaknya jarang ya, jarang. Khawatir kualat. Ya, ada itu biasanya di dalam diskusi orang-orang yang tidak percaya lah kebenaran Al-Quran ada. Mungkin orang-orang kafir juga bisa. Tapi kalau orang-orang mukmin ya insya Allah percaya lah. Beriman dengan Al-Quran. Ada sih sebagian mantan pendeta, pendeta ya, pendeta yang ekstrim lah, ya, kan beredar di YouTube itu, yang berbicara tentang Al-Quran. Itu kan ibaratnya melampaui pagar ya. Maksudnya kalau mau berbicara Al-Quran ya ahlinya, para ulama. Kalau pendeta ngomong tentang agama dia saja. Jangan umpamanya ini ngomong tentang kitab suci agama lain. Nanti kan salah, akhirnya menjadi bahan olok-olok kan ada di YouTube itu. Bahkan meminta supaya ayat-ayat Al-Quran dihapus. Bukan dihapus pikiranmu, yang harus diluruskan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Ada kan begitu? Iya, ada itu. Ya biasanya sih orang stres ya, yang membahasnya tidak berdasarkan ilmu. Kalau berdasarkan kaidah ilmiah ya insya Allah nggak seperti itu cara memahami Al-Quran. Innakum idzam misluhum, sesungguhnya kalian, idzan maksudnya ketika in qa'adtum ma'ahum, ketika duduk bersama mereka, itu misluhum, sama dengan mereka, fil ismi, di dalam dosa. Ada orang-orang mukmin dilarang oleh Allah gabung duduk bersama mereka yang mengingkari Al-Quran dan mengolok-olok Al-Quran, berbicara tentang Al-Quran tapi dijadikan olok-olok. Ya, jangan sampai mau gabung. Kalau gabung berarti sama dengan mereka berdosa. Ya. Jangan gabung. Kalau berani menegur ya menegur. Kalau sekarang kan mungkin itu termasuk penistaan agama ya, yaitu menjadikan bahan candaan olok-olok agama lain. Itu kan dilarang. Kalau mau memahami agama ya didalami dengan cara-cara ilmiah, sehingga dia bisa menempatkan posisi sesuai dengan posisinya. Jadi itu dilarang oleh Allah orang-orang mukmin duduk-duduk bersama dengan mereka, karena akan sama dosanya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Jadi orang-orang kafir yang ingkar terhadap ayat-ayat Al-Quran, orang-orang munafik yang zahirnya beriman tapi batinnya kufur. Itu nanti semuanya akan bersama-sama dikumpulkan nanti di hari kiamat itu, di akhirat itu, di mana ditempatkan, yaitu di neraka jahanam. Jadi tempatnya sama. Kenapa kok dikumpulkan bersama orang-orang kafir dan orang-orang munafik? Ya, kama jitama'u fid dunya 'alal kufri wal istizai. Ya, mereka nanti dikumpulkan di akhirat di jahanam karena di dunianya pun sama, mereka berkumpul di atas kekufuran dan mengolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ancamannya berat. Bahkan dalam kitab Sulam Taufik itu kan termasuk bisa murtad ya kalau orang mengolok-olok ayat-ayat
Quran. Jadi nggak bisa sembarangan, Pak. Ya, umpamanya ada memahami ayat Al-Quran secara sepotong, terkesan umpamanya tidak masuk akal, jangan dijadikan bahan candaan, karena berat resikonya, bisa jatuh kepada kekufuran, bisa dianggap sama dengan orang-orang yang mengolok-olok Al-Quran. Kalau mau belajar Al-Quran langsung kepada ahlinya, para ulama, para ustadz ya, yang mengajarkan Al-Quran, baik bacaan maupun tafsirnya. Tapi dalam ayat yang lain, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar, ada. Jadi orang-orang munafik itu ada di dalam dasarnya neraka. Berarti mungkin satu tempat, cuma yang paling bawah orang-orang munafik. Orang kafir gabung orang munafik di neraka jahanam. Cuma posisinya munafik lebih dalam, Pak. Lebih di bawah. Jadi lebih panas, ya, lebih tersiksa dibandingkan orang-orang kafir. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar, paling bawah. Kenapa? Ya itu karena orang munafik itu mempermainkan agama. Jadi dianggap lebih kufur, lebih jahat dibandingkan orang kafir. Kalau orang kafir gentle, dia ya terang-terangan saya kafir, tidak percaya. Kalau munafik setengah-setengah, ya, pingin cari aman, batinnya kufur, ingkar, tapi zahirnya pura-pura beriman, mencari aman dengan orang-orang mukmin. Ternyata lebih berat hukumannya di neraka yang paling dalam. Walan tajida lahum nasira. Kalau dalam ayat yang lain ditambahkan, dan tidak akan menemukan penolong. Ia berarti selama-lamanya di dalam neraka. Itu ancaman untuk di akhirat terhadap perilaku mereka. Kemudian alladzina yatarabbasuna bikum, yaitu orang-orang yang menunggu kalian, dengan kalian. Nah, ini kan kita sedang berbicara orang-orang munafik nih. Nah, di antara sifat orang-orang munafik itu badalun minal ladzina qablahu. Ini lafal alladzina yang ini menjadi badal dari alladzina yang sebelumnya, ya, yaitu alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang-orang yang selalu menunggu kalian, ad-dawair, yaitu menunggu supaya kalian dapat bencana, ya, mendapatkan bilai atau bencana, dawair. Fa in kana lakum fathun, maka jika ada bagi kalian kemenangan minallahi dari Allah, qalu, maka mereka mengatakan alam nakum ma'akum, bukankah aku bersama kalian. Jadi memang orang-orang munafik itu orang yang mencari aman dan keuntungan, bermain di dua kaki kalau sekarang modelnya. Jadi cari aman, kalau ini menang ke sini, kalau ini menang ke sini. Jadi tidak ingin cari aman, cari untung. Itu orang munafik. Ya. Jadi kalau orang-orang mukmin itu mendapat kemenangan, zufrun wa ghanimah, mendapatkan harta ghanimah yang banyak, jarahan yang banyak,
itu dia langsung bergabung dengan orang-orang mukmin. Bukankah kami juga bersama dengan kalian, ya, bersama-sama fitin? Bukankah kita juga sama orang-orang mukmin? Wal jihad, sama-sama berjihad. Ya, kalau umat Islam berangkat jihad, ya mereka ikut, walaupun kadang di tengah jalan balik lagi, atau di tengah jalan lari, di tengah pertempuran mundur dia. Ya, itu orang-orang, ya. Nah, orang munafik ini, bukankah kami telah, ya, memenangkan atas kalian. Nah, suatu saat kalau orang-orang kafir menang, orang-orang munafik itu pun sama, ya, mengatakan kepada orang-orang kafir, bukankah kami telah memenangkan atas kalian, ya. Jadi bukankah kami sudah membiarkan kalian menang, gitu orang munafik, ya. Wa naqdiru ala akhdikum, kami mampu untuk menangkap kalian, wa qatlikum, dan membunuh kalian, fa abqayna alaikum, tapi kami biarkan kalian menang. Jadi cara bersilat lidahnya pinter orang munafik itu. Seolah-olah dia punya jasa, berperan penting dalam kemenangan orang-orang kafir. Kami sebenarnya mampu untuk menangkap kalian. Jadi ketika orang munafik dengan orang kafir yang menang, dia posisinya seperti itu. Kami sebenarnya mampu untuk menangkap kalian, memenangkan kalian, mengalahkan kalian. Tapi kan kami biarkan supaya kalian menang. Kira-kira percaya nggak Pak yang begitu? Kalau kita tahu karakter mereka, ya kita nggak percaya, ya. Tapi dulu terjadi, ada orang-orang yang seperti itu. Ketika orang mukmin menang, kita dapat bagian, pura-pura gabung, pura-pura berjuang bersama. Tapi nanti orang kafir menang pun dia ingin mendapatkan bagian, dengan alasan itu tadi, seolah-olah dia membiarkan biar orang-orang kafir yang menang, walaupun dia mampu sebenarnya. Kita mengalahkan kamu juga bisa, katanya seperti itu. Wa alam namna'kum minal mu'minin, dan bukankah kami telah, ya, membela kalian dari orang-orang mukmin. Orang munafik pun akhirnya ngomong secara terang-terangan kepada orang kafir, bukankah kami sebenarnya mampu untuk mengalahkan kalian, tapi saya pura-pura diam gitu, enggak menyerang kalian, biar kalian menang. Itu dia orang-orang munafik. Dan kami pun sudah membela kalian dari orang-orang mukmin, ya. Dengan cara apa? Ayat farubikum, yaitu memenangkan kalian, bitakhdilihim, dengan menghinakan mereka, orang-orang mukmin, wa murasalatikum bi akhbarihim, dan menyampaikan, ya, surat kepada kalian dengan berita mereka. Jadi ternyata orang-orang munafik itu sering membocorkan rahasia orang-orang mukmin. Loh, kemenangan itu kan bisa ditempuh karena kami juga, karena kami sebenarnya kan membela kalian. Buktinya kami selalu merendahkan orang-orang mukmin di belakang. Kemudian yang kedua, selalu mengirimkan berita, informasi tentang kelemahan umat Islam, kelemahan orang-orang mukmin. Selalu. Nah, jadi bahaya maka orang-orang munafik ini, Pak, kalau bergabung bersama umat Islam itu, karena dia akan memberikan informasi kelemahan kita kepada musuh, yaitu orang-orang kafir. Ternyata di belakang mereka berargumentasi seperti itu terhadap orang-orang kafir. Kan saya yang selalu memberikan informasi kepada kalian, ini kekuatan umat Islam, rencana penyerbuannya, penyerangannya, kelemahannya, ini diberi tahu, karena memang secara zahir mereka gabung dengan umat Islam, tapi secara batin sebenarnya musuh, dan memberikan informasi kepada orang-orang kafir. Maka
falana alaikum, maka kalian harus memberikan bagian keuntungan kalian kepada kami. Jadi pinter ya. Nah, orang-orang seperti itu ada, Pak, karakter orang-orang munafik. Dia hanya mencari keuntungan dari kedua belah pihak yang bertikai, ya. Makanya orang seperti mereka itu ya berat hukumannya, lebih berat daripada orang-orang kafir. Nah, orang-orang munafik seperti itu di dunia sulit dideteksi, Pak, baik oleh kita, terutama oleh orang-orang mukmin. Itu nanti mereka posisinya seperti apa di akhirat itu? Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, maka Allah yang akan menetapkan hukum di antara kalian, wa bainahum, dan antara mereka pada hari kiamat. Nanti yang menyelesaikan itu Allah untuk menetapkan hukuman bagi mereka di depan mahkamah Allah nanti. Kalau di dunia mungkin sulit terungkap kejahatan mereka itu, karena mereka itu bermuka dua, jadi dideteksi agak sulit, ya, gampang beralasan yang untuk menutupi kejahatan mereka. Nah, kalau di dunia tidak terungkap, maka nanti di akhirat Allah yang akan menyelesaikan. Bi ayyudkhilakumul jannah, yaitu dengan Allah akan memasukkan kalian ke surga, wa yudkhilahumun nar, dan Allah akan memasukkan mereka orang-orang munafik ke dalam neraka. Nanti di akhirat udah diputusi, udah ketahuan, karena tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia bisa, ya, ditutup-tutupi, tapi di hadapan Allah tidak bisa. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir atas orang-orang mukmin jalan, thariqan, jalan, bil istisali, dengan menghabiskan, mengalahkan orang-orang mukmin secara total, ya. Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir jalan atas orang-orang mukmin untuk bisa dikalahkan, dihabiskan, Pak, secara keseluruhan. Kalau orang kafir bisa mengalahkan orang mukmin, ya realitasnya terjadi. Makanya maksud ayat ini itu wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir atas orang mukmin jalan. Maksudnya jalan apa? Apakah jalan memerangi? Karena realitasnya kan orang mukmin kadang bisa kalah dalam perang. Uhud kan kalah. Ya, kemudian dalam perjalanan sejarah kan ada menang ada kalah, ya. Di perang salib juga begitu. Kemudian perang kemerdekaan, ketika negara-negara Eropa mulai menjajah juga ada pasang surut lah, realitasnya bisa kalah juga. Maka maksudnya di sini adalah annal kufaru la yasta'silunal mu'minin, bahwa orang-orang kafir tidak diberi jalan untuk bisa menghabiskan, ya, orang-orang mukmin. Walaupun kalah tetap saja ada tersisa generasi untuk melanjutkan perjuangan. Tidak mungkin bisa disapu bersih, dikalahkan. Jadi tidak tersisa sedikit pun orang-orang mukmin oleh orang-orang kafir, ya. Nah, kemudian yang dimaksud ayat ini juga nanti di hari kiamat mereka tidak akan menuntut kami, ya, di hari kiamat tidak akan menuntut orang-orang mukmin, maksudnya di hari kiamat.
Kemudian bisa juga yang dimaksud ayat ini sabilan itu sabilan bisyar'i. Ya, sabilan bisyar'i, jalan di dalam syariat. Ya, maksudnya fa inna syariatal Islam dhahiratun ila yaumil qiyamah. Bahwa syariat Islam itu akan jelas sampai hari kiamat. Jelas itu famidzalika annal kafira la yarisul muslim. Di antara syariat Islam yang akan berlaku sampai hari kiamat itu bahwa orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Maksudnya salah satu yang bisa menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan itu perbedaan agama, Pak. Kalau dalam Islam ya. Umpamanya bapaknya muslim, anaknya murtad, maka otomatis nggak bisa mewarisi hartanya. Umpamanya ayahnya sudah wafat, salah satu anaknya murtad, ya yang mendapat warisan yang sama agamanya, masih Islam. Yang satu sudah terhalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian walaysa lahu ayyamlika 'abdan musliman. Ya. Dan tidak boleh seorang kafir itu memiliki budak yang muslim. Jadi kalau mau memiliki budak ya budak yang kafir sama-sama. Ya. Kemudian wala yuqtal muslim bidhimmi, dan orang muslim yang membunuh orang zimmi tidak dihukum qisas. Ya. Berbeda orang muslim membunuh orang muslim, itu dihukum qisas. Nah, itu diantara syariat Islam yang tetap berlaku sampai hari kiamat. Nah, mungkin itulah diantara maksud ayat wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tapi dalam tafsir Jalalain yang dimaksud adalah thoriqon bil istiqsali. Maksudnya jalan untuk bisa menghabisi secara total umat Islam. Nggak bisa. Walaupun dia punya senjata nuklir umpamanya. Amerika punya senjata pemusnah massal. Semua negara Islam dibom, nggak mungkin akan habis. Tetap saja umat Islam diberikan jalan pertolongan oleh Allah untuk bisa selamat, melanjutkan generasi berikutnya sampai hari kiamat. Nah, itu diantara maksud ayat tadi yang dijelaskan oleh Imam ya, Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalainnya, serta penjelasan tambahan tadi yang saya ambil dari syarah tafsir Jalalain, yaitu tafsir As-Sawi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pengajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina wa huwa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna hifdzal Qur'an wa hifdza asnafil ilmi wa fununihi wa sabbit fi qulubina واستعمل بها بدنا في ليلنا ونهرنا بعد ما أبقيتنا اللهم ارزقنا فتوى فهم في القرآن العظيم ونورا نهتدي بلا الصراط المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وأحيي قلبي ونوره بنور معرفتك يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم ارزقنا طول عمر وحياة مع الصحة والعافية في حسن عمل وعلما نافعا وعملا متقبلا هانئا مريئا تغنينا بها من سواك